Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita sekalian senantiasa beroleh damai, sukacita, berkat berlimpah, dan kasih karunia Tuhan. Amin. Berjumpa kembali di channel Salvator, channel Renungan Sore dan Pujian Mazmur pada hari ini, Sabtu 3 Juni 2023. Marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 11 ayat 27 sampai 33. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah mengusir para pedagang dari halaman Bait Allah, Yesus dan murid-muridnya tiba kembali di Yerusalem. Ketika Yesus sedang berjalan-jalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan kaum tua-tua. Mereka bertanya kepada Yesus, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepada kalian. Jawablah aku, dan aku akan mengatakan dengan kuasa mana kulakukan hal-hal itu. Pembaptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Jawablah." Mereka memperbincangkannya seraya berkata, "Jikalau kita katakan dari Allah, ia akan berkata, 'Kalau begitu mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tetapi masakan kita katakan dari manusia, sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi." Maka mereka menjawab kepada Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jikalau demikian, aku pun takkan mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus mengajak kita untuk kembali mengenang perjalanan iman kita, mengenal Yesus hingga saat ini. Tentu, setiap kita memiliki pengalaman iman masing-masing. Jatuh bangun dan pergumulan iman kita akan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, bukanlah sebuah kebetulan. Karena ketika kita percaya bahwa Yesuslah yang memilih dan mengajak kita untuk menjadi murid-muridnya, disitulah awal kita tumbuh dalam iman dan semakin mengenal Yesus Kristus. Beberapa di antara kita mungkin mengimani Yesus Kristus sebagai sebuah warisan dari orang tua yang menyerahkan kita dalam iman Kristiani melalui baptisan bayi. Sekalipun demikian, baptisan bayi tetap saja bukti penyelenggaraan ilahi dalam hidup kita. Orang tua kita kemudian mendidik dan mendewasakan iman kita, sehingga kita pun tumbuh dan mengalami kesaksian iman sesuai dengan perjalanan hidup kita masing-masing. Demikian juga mereka yang menerima baptis dewasa, yang secara pribadi merasakan kasih karunia Tuhan dan mendapat tuntunan Roh Kudus untuk memberikan diri dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baptisan yang kita terima adalah wujud penyelenggaraan Tuhan dalam hidup kita. Dia yang memilih kita, Dia yang meneguhkan iman kita, dan Dia yang memampukan kita untuk mendengarkan dan mengikuti firman-Nya. Dia pula yang mendampingi kita melalui Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penolong yang memampukan kita untuk menjadi pewarta kabar sukacita dan keselamatan. Demikianlah iman kita akan Yesus Kristus adalah sebuah pengalaman perjalanan hidup yang tidak instan, karena Yesus telah mempersiapkan kita jauh sebelum kita mampu mengenali hadirat Allah. Maka hendaknya kita tidak berkecil hati dalam menyikapi pasang surut iman kita,
Karena jika kita menyaksikan bagaimana ke-12 Rasul Yesus yang dipilih Yesus pun mengalami pasang surut iman masing-masing, namun senantiasa mendapatkan penyertaan Yesus dan penghiburan Roh Kudus yang menolong dan menyelamatkan. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, pertanyaan ahli Taurat dalam Sabda Tuhan hari ini adalah sebuah perumpamaan yang dapat kita jadikan refleksi bagaimana dunia tidak mengenal Yesus, sebagaimana dunia tidak mengenal kita. Kita seringkali dihadapkan pada situasi atau keadaan di mana seseorang mempertanyakan iman kita, bahkan tidak jarang berusaha menyangkal, mengolok-olok, dan menjatuhkan iman kita akan Yesus, Tuhan, dan Juru Selamat kita. Maka hendaklah kita tetap teguh akan pengalaman iman kita akan Yesus Kristus yang tumbuh karena kasih Allah yang harus kita jaga dan perjuangkan. Karena kesempatan kita mengenal Yesus bukanlah kesempatan yang singkat sebagaimana kaum Farisi mengenal Yesus. Yesus yang kita kenal adalah Dia yang lebih dahulu mencurahkan kasih-Nya bagi kita dan menjaga serta menyelamatkan kita menuju kehidupan kekal di surga. Bayangkanlah Allah yang sejak semula menghendaki kita menjadi anak-anak terang dan senantiasa beroleh janji Kristus akan keselamatan dan hidup kekal. Bagaimana kita berani mensyukuri pengalaman iman kita akan Yesus Kristus dan menghadirkannya sebagai kesaksian dalam pewartaan kita akan sukacita dan keselamatan. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas sabda-Mu hari ini. Bapa, ajarlah kami untuk mensyukuri rahmat baptisan dalam hidup kami dan memampukan kami untuk senantiasa setia dan mengasihi Yesus Kristus Putra-Mu terkasih, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita senantiasa hidupkan iman kita akan Yesus Kristus melalui perkataan, sikap, dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati.